Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jumpa lagi bersama saya Muhammad Lutfi Mahruz. Masih dalam serial akuntansi keuangan menengah. Kali ini kita akan membahas mengenai laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Kita tahu bahwa laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, jadi namanya, judulnya harus lengkap ya. Jadi judulnya adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, atau bisa diganti dengan laporan penghasilan komprehensif. Karena penghasilan komprehensif itu terdiri dari laba rugi ya, informasi mengenai laba rugi perusahaan dan penghasilan komprehensif lain. Jadi total penghasilan komprehensif itu net income ditambah dengan penghasilan komprehensif lain. Bicara mengenai penghasilan itu kita bicara mengenai income. Income itu diterjemahkan penghasilan. Definisi penghasilan ada di kerangka konseptual pelaporan keuangan, yaitu peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang menghasilkan peningkatan ekuitas selain yang berkaitan dengan kontribusi dari pemegang klaim ekuitas. Jadi kalau ada peningkatan aset, misalnya dari kegiatan operasional atau dari penurunan liabilitas ya. Jadi unearned misalnya sudah dilakukan kan berarti turun liabilitasnya. Jadi unearned pada revenue. Jadi itu ada penghasilan. Selain yang berkaitan dengan kontribusi dari pemegang klaim ekuitas. Artinya kalau ada kenaikan aset, misalnya aset yang bertambah, kasnya bertambah bukan karena operasional atau misalnya karena suntikan dana dari pemegang klaim atau dari investor, itu bukan penghasilan, itu adalah ekuitas gitu ya. Untuk income sendiri itu mencakup terdiri dari revenue, pendapatan, dan gain atau keuntungan. Kalau revenue itu adalah penghasilan yang berasal dari aktivitas yang biasa dilakukan perusahaan atau aktivitas normal, itu revenue. Kalau gain itu keuntungan, biasanya berasal dari transaksi insidental yang sewaktu-waktu, jadi tidak biasa dilakukan oleh perusahaan. Misalnya jual aset tetap. Nah, itu kan nggak sering-sering ya. Itu kalau income atau penghasilan. Kalau expense atau beban itu merupakan jadi lawan dari penghasilan. Beban itu adalah penurunan aset atau peningkatan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas selain yang berkaitan dengan distribusi ke pemegang klaim ekuitas. Jadi kalau bagi dividen, distribusi kepada investor, itu bukan beban. Pembagian dividen itu tidak dicatat di dalam laporan laba rugi, nggak ada hubungannya dalam tanda kutip, nggak masuk ke laporan laba rugi, tapi masuk ke laporan posisi keuangan. Akan mengurangi retained earning, jadi akan mengurangi retained earning, jadi mengurangi ekuitas itu ya. Seperti itu. Nah, beban itu ada expense, ada loss. Jadi kalau istilah expense itu untuk beban yang berasal dari aktivitas yang biasa dilakukan perusahaan. Kalau loss berarti beban yang berasal dari transaksi insidental. Misalnya jual aset tetap rugi, loss itu ya. Nah, itu pengertian income, expense. Kita sudah bisa membedakan apa itu revenue. Revenue itu bagian dari income, gain juga bagian dari income. Nah, kalau profit apa? Profit itu selisih antara income dan dikurangi expense. Nanti akan menghasilkan profit. Sehingga net income itu sebenarnya adalah profit, itu laba. Makanya terjemahnya laba ya. Net income itu laba. Yang menerjemahkan laba bersih atau laba tahun berjalan. Nah, sebenarnya inti dari kita mempelajari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ini, kita bisa menyusun laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, mulai dari revenue, sales revenue, sampai nanti ketemu net income, ketemu OCI dan penghasilan komprehensif, sampai earning per share. Nah, itu kita bisa untuk menyusun itu. Nah, teman-teman sekalian, inti dari pelajaran atau materi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah format ini. Nah, format ini istilah-istilahnya diambil dari Keso ya, bukunya Keso edisi 3. Dengan di bagian akhir ada sedikit modifikasi, ditambahin ya. Tapi istilahnya sudah disesuaikan dengan referensi yang ada.
Pertama dimulai dari sales revenue. Sales revenue itu adalah pendapatan utama perusahaan. Kalau penjualannya berarti penjualan ya, sales penjualan. Nah, ini biasanya dinyatakan secara net. Kalau ada sales diskon berarti ya di bawahnya dikurangi sales diskon, sales return and allowance juga dikurangi. Nah, maka ketemu sales revenue. Nah, kemudian dikurangi dengan COGS. COGS itu berarti harga pokok penjualan. Di situ ada unsur ini ya. Kita tahu bahwa harga pokok penjualan itu harga pokok yang sudah barang yang sudah terjual. Jadi COGM yang sudah terjual itu menjadi COGS. Jadi kalau perusahaan manufaktur di situ ada unsur bahan baku, ada unsur tenaga kerja atau labor, tenaga kerja langsung, ada FOH di situ. Jadi yang berhubungan dengan harga pokok barang itu ya, yang dijual. Ketemu gross profit. Jadi sales revenue dikurangi COGS ketemu gross profit, baru dikurangi. Nah, itu level tingkatan level ya, level titik pertama dari laba itu adalah gross profit. Nah, atau orang nyebutnya laba kotor, laba bruto, gross profit. Jadi level laba paling atas itu adalah laba bruto. Kemudian laba bruto atau gross profit dikurangi dengan operating expense. Operating expense itu bisa dibagi menjadi selling expense dan administrative atau general expense. Nah, ini merupakan pembagian expense berdasarkan fungsi. Jadi kita tahu bahwa expense itu bisa dibagi berdasarkan fungsi dan berdasarkan nature. Kalau nature itu ya sesuai dengan namanya, sesuai dengan pengeluarannya. Misalnya depresiasi, salaries, kemudian marketing, itu sesuai dengan nature-nya, sesuai dengan namanya, ya, nama akunnya gitu. Tapi kalau sudah diklasifikasikan berdasarkan fungsinya itu dikelompokkan ya, ada subnya. Misalnya klasifikasi, oh ini untuk marketing atau untuk selling. Isinya apa? Ada commission fee, ada marketing, ada freight out, ya, yang berhubungan dengan penjualan gitu ya. Nah, itu. Sementara kalau administratif sama, selling administratif itu dibagi berdasarkan fungsi, beban berdasarkan fungsi. Jadi operating expense itu terdiri dari selling expense dan administratif atau general expense. Kemudian ada lagi dikurangi lagi tadi other income and expense. Baru ketemu tingkatan laba yang apa istilahnya kedua adalah income from operation. Nah, kalau di KESO ada tingkatan income from operation. Kalau format di ini di PSAK 1 tidak ada income from operation. Nanti langsung setelah dikurangi financing cost langsung income before tax gitu ya. Jadi setelah laba bruto dikurangi selling expense, dikurangi administratif, dikurangi other income, ketemu income from operation. Nah, kita harus tahu mana yang masuk selling expense, mana yang masuk administratif ya. Kalau administratif itu beban-beban yang terkait dengan administrasi yang sifatnya umum, yang sifatnya misalnya berhubungan dengan office, nggak langsung berhubungan dengan penjualan. Biasanya administratif berhubungan dengan supporting gitu ya, supporting. Nah, other income and expense ini termasuk pos yang istilahnya banyak ini ya, banyak isinya gitu ya, atau pos sapu jagat itu ya. Di dalamnya pokoknya gain atau loss ya, kalau ada gain atau loss itu secara umum itu masuk ke other income and expense. Contoh gain dari penjualan aset, loss penjualan aset, loss dari penjualan investasi. Meskipun investasi itu non trading, tapi kalau sudah dijual, kalau unrealized-nya masuk OCE, tapi kalau sudah dijual bisa masuk ke ini, masuk ke other income expense. Dari penjualan ini misalnya dari transaksi penjualan apa itu loss ya, transaksi penjualan atau kerugian ya. Misalnya kita contohnya yang masuk di sini adalah other income and expense adalah extraordinary item. Laba atau rugi kejadian luar biasa. Dulu sebelum IFRS itu atau GAAP itu extraordinary item itu ada posnya tersendiri. Jadi ada posnya tersendiri. Sekarang nggak ada. Jadi sekarang masuk ke other income and expense, kerugian karena banjir gitu ya. Di dalamnya ada dividend revenue, loss on revaluation, jadi kerugian karena revaluasi. Kalau surplusnya masuk OCI ya, surplus revaluasi, tapi kalau lossnya masuk ke other income and expense. Dividend revenue kalau di KESO, dividend revenue ya, masuk ke situ. Interest revenue, kalau di KESO dia masuk ke
other income and expense, tapi kalau di perusahaan-perusahaan yang real ya praktik di lapangan ada yang memasukkannya di bawah income from operation. Jadi dia sejajar dengan financing cost. Di sini setelah income from operation ada financing cost. Jadi financing cost itu adalah interest expense ya atau beban keuangan. Tadi finance charge atau financing cost atau interest expense ya sama istilahnya. Itu dipisahkan dari operasi ya, income from operation. Jadi dia masuk ke income before tax, artinya dia penyusunnya income before tax gitu ya. Jadi income before tax setelah sebelum pajak penghasilan. Baru dikurangi income tax ketemu income from continuing operation. Nah, kata-kata income from continuing operation itu berarti di bawahnya ada discontinued operation. Kalau tidak ada discontinued operation berarti setelah income tax langsung net income. Tapi berhubung misalnya perusahaan saat itu sedang menghentikan kegiatan. Jadi discontinued itu adalah penghentian kegiatan dari misalnya kantor cabangnya, divisi usahanya, atau lini bisnisnya, itu discontinued. Apa yang dilaporkan di discontinued itu ada dua. Satu adalah keuntungan atau kerugian dari kegiatan yang dihentikan tadi. Itu misalnya income-nya berapa gitu, selama periode sebelum ditutup itu berapa. Itu net of tax ya, jadi langsung dipotong pajak net of tax. Terus yang kedua adalah laba atau rugi setelah tadi dari penjualan atau penghentian kegiatan itu kan ada laba ruginya. Nah itu juga net of tax dilaporkan di discontinued gitu ya. Nah akan melahirkan net income atau laba tahun berjalan. Nah selesai. Sebenarnya laba ruginya itu berhenti di net income. Terus ada kata-kata penghasilan komprehensif lain seperti di bawahnya. Nah ini ada dua format, bisa di format terpisah atau bisa dijadikan satu laporan di bawahnya. Nah, kita yang sering tuh di bawahnya langsung OCI. Nah, OCI ini item-item yang tidak masuk laba rugi. Tapi dia dikeluarkan dari laba rugi ya. Dia masuk ke pos sendiri namanya OCI. Nah, saat ini PSAK itu ada 6 ya yang bisa dikelompokkan ke OCI. Yang pertama surplus revaluasi aset tetap. Kalau loss-nya tadi ya masuk other income, kalau surplusnya masuk sini. Terus pengukuran kembali program pensiun imbalan pasti. Jadi program pensiun ya, kata kuncinya pengukuran kembali program pensiun. Terus laba rugi dampak dari penjabelan laporan keuangan yang dinyatakan dalam mata uang asing atau translasi. Jadi kalau misalnya ini berhubungan dengan yang perusahaan yang punya cabang di luar negeri, itu kan pakai mata uang asing. Nah kalau mau dinyatakan dalam rupiah kan harus ditranslasi, dikurskan. Nah gitu, itu namanya translasi atau penjabaran. Atau misalnya ini, unrealized atau perubahan nilai investasi dari investasi yang kategorinya available for sale atau held for collection and sale atau non-trading. Nah itu unrealized-nya itu masuk ke OCI. Tapi kalau sudah dijual realized menjadi gain atau loss, itu masuk gain or loss-nya masuk ke other income and expense. Nah ini tambahannya bagian efektif hedging ya, hedging itu juga masuk OCI. Terus bagian penghasilan komprehensif asosiasi Ventura itu juga masuk OCI. Nah, setelah ketemu OCI, maka total OCI ditambah net income ketemu komprehensif income. Nah, disitulah kemudian baru kita mencari non-controlling interest atau mengalokasikan. Jadi NCI itu muncul kalau laporan keuangannya ini adalah laporan keuangan konsolidasian, ada induk. Jadi laporan keuangan yang disusun oleh entitas induk. Maka entitas induk itu karena laba, net income-nya itu ada istilahnya di situ mengandung laba atau ruginya anak, maka perlu dikasih tahu nih berapa bagiannya NCI. Jadi NCI itu kepentingan non pengendali ya, pemilik saham perusahaan anak selain induk. Makanya dia juga dapat bagian. Nah, NCI itu isinya apa tadi? Net income dialokasikan induk dapat berapa, NCI dapat berapa. Jadi yang dialokasikan dua ya, pertama net income yang diatribusikan ke induk berapa, ke NCI berapa. Comprehensive income juga sama. Comprehensive income yang induk dapat berapa, yang NCI dapat berapa. Nah, terakhir adalah earning per share. Earning per share itu adalah bagian pemegang laba per saham biasa, pemegang saham biasa. Maka rumusnya net income dikurangi dividen preference dibagi rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Nah, itu penjelasan dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ya. Semoga bisa dipahami. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.